selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuat mataku berharga. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kalau kami berdiri pada saat ini di altar-Mu yang kudus, dan Kau katakan kepada setiap kami bahwa kami berharga di mata-Mu Tuhan. Kalau kami melihat diri kami, sebenarnya kami gak layak Tuhan. Tapi kalau kami boleh melayani Engkau dengan setiap pujian yang kami naikkan dengan mulut kami tahu karena darah-Mu yang sudah menguduskan setiap kami. Kami mengucap syukur kepada saat siang hari ini juga kami bisa ada. Kami bisa datang di tempat ini Tuhan, untuk celebration, untuk menyatakan kebesaran Bapa kami yang ajaib, yang sepanjang hari menolong kami. Bahkan di penghujung tahun ini Tuhan, penyertaan-Mu begitu ajaib ya Tuhan. Mungkin di antara kami berdoa, tapi mungkin jawaban doa itu belum kami dapatkan di bulan ini Tuhan. Tapi satu hal yang kami mau ya Tuhan, kami mau tetap percaya. Berikan kami hati yang selalu ikhlas Tuhan dengan setiap keadaan yang menimpa hidup kami. Selalu ya Tuhan katakan ya Tuhan di dalam mulut kami bahwa Engkau adalah Allah yang baik, yang punya rancangan-rancangan yang luar biasa atas setiap kami. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan kita sekali lagi di hadapan Tuhan dengan tangan yang terangkat. Kita mau katakan bahwa Tuhan terima kasih buat penyertaan-Mu. Bapak terima kasih buat hidup yang baru. Bapak terima kasih kalau kami bisa membuka mata kami dan kami masih bisa melihat. Kami bisa mengangkat tangan kanan kami dan berseru kepada Engkau. Kami bisa menyerukan pujian kami dan bernyanyi buat Engkau ya Tuhan. Rumana shekendara baratakana ramana shekendarama. Robara shekendarabo. Hindarabo ramana yarabo yaramana sekerabo. Terima kasih ya Tuhan. Uramana shekendaramana takarabara shekendaramana takarababa. Urapi kami semua Tuhan, urapi hamba-Mu. Supaya hamba dapat menyampaikan isi hati-Mu tepat seperti yang Engkau inginkan ya Tuhan. Supaya setiap umat-Mu yang datang di tempat ini dengan begitu banyak pertanyaan dan pergumulan. Dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, Kau menjawab setiap pribadi lepas pribadi. Dan mereka bisa dikuatkan dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan aku membungkus setiap tempat ini Tuhan dengan darah Yesus. Bahkan setiap pribadi dengan darah Yesus. Kalau ada kuasa kegelapan yang coba mengganggu ya Tuhan, aku patahkan dan usir di dalam nama Yesus. Aku perintahkan di dalam nama Yesus untuk pergi dan keluar dari tempat ini. Dan aku melepaskan urapan Tuhan boleh bekerja dan boleh menjamah. Terima kasih Roh Kudus, berfirmanlah. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang cinta Tuhan sama-sama saya katakan. Katakan. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa benar. Bilang kiri kanannya begini, kamu hari ini kelihatan ganteng banget ya, cantik banget ya. Coba bilang kiri kanannya deh. Jangan duduk dulu, jangan duduk dulu. Coba lihat yang dibilang begitu tersenyum gak? Ayo bilang sekali lagi, kamu hari ini kok kelihatan beda ya? Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Yuk beri kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi yuk. Haleluya. Ya saya mengucap syukur sama Tuhan karena apapun juga yang terjadi, saya tetap mau bilang bahwa Tuhan baik. Gak pernah mau mengizinkan untuk iblis memanipulasi saya punya pikiran gitu Bapak Ibu. Kalau kita bisa bangun aja itu anugerah loh Bapak Ibu. Betul? Kita bisa tersenyum aja anugerah Bapak Ibu. Karena tersenyum walaupun banyak masalah membuat kita awet muda. Bapak Ibu ini sih ya gak tahu ya benar apa tidaknya gitu ya. Tapi rasanya sih ada benarnya gitu ya. Kenapa wanita-wanita luar negeri itu kelihatan awet muda walaupun usianya udah 50 tahun? Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa? Kenapa wanita-wanita Indonesia yang usia 50 tahun kelihatannya lebih tua gitu loh dibandingkan orang-orang luar negeri? Ada yang bilang begini Bapak Ibu, kalau orang-orang Indonesia yang usia 50 tahun ke atas, ibu-ibu gitu ya lagi pada kumpul, mereka seringkali ngomong begini, Jeng, udah umur berapa Jeng gitu ya, tanya dengan satu sama lainnya. Ini yang ditanya bilang begini, mau tahu aja, gue udah tua tahu, gitu loh. Gue udah tua tahu. Setiap kali mereka bilang gue udah tua, ya pasti tua.
Gitu Bapak Ibu. Nah kalau orang-orang luar negeri itu kalau dibilang umurnya berapa Jang? Oh masih muda gitu ya. Masih 60 tahun gitu loh. Bukannya udah 60 tahun tapi masih 60 tahun Bapak Ibu. Mau awet muda enggak? Coba kiri kanannya kasih senyum lagi dong. Iya, amin. Karena semua apapun juga yang terjadi dalam kehidupan kita tersenyum aja. Karena tersenyum itu salah satu senjata untuk mematahkan intimidasi iblis yang mengatakan bahwa kamu gak berharga, kamu gak berguna, Tuhan jahat. Senyumin aja iblis itu Bapak Ibu, amin. Sekali lagi senyumin yuk. Ya Bapak Ibu sekolah sekalian, saya ingat banget bagaimana waktu saya buka TikTok, saya juga main TikTok nggak banyak, cuma sedikit gitu ya. Nah saya lihat di TikTok itu ada seorang buta Bapak Ibu dari Sulawesi, namanya kalau nggak salah Nabila. Jangan dicari ya di TikTok ya. Nah Nabila ini buta sejak umur ya kira-kira SMP atau SD kelas 6 kalau nggak salah, saya lupa. Saudara tahu pada saat dia bangun pagi, tiba-tiba dia melihat di matanya itu seperti tinta yang menutupi kelopak matanya. Waktu dia buka begini kok ada tinta itu. Kemudian dia pikir ini mungkin selaput-selaput apa gitu ya karena baru bangun tidur. Akhirnya dia kedip-kedipin begini. Waktu dia kedip-kedipin seperti ini, tintanya itu seperti tinta yang ditaruh ke air. Semakin banyak tinta itu menutupi kelopak matanya sampai akhirnya dia buta. Bangun tidur, tiba-tiba kelihatan seperti ada tinta, dia sedikit-sedikit kucek-kucek matanya, dia kedip-kedipin matanya, tiba-tiba tinta itu menutupi semua matanya, dua matanya ini. Dan sejak itu dia buta. Waktu mau disuruh ke dokter Bapak Ibu, ya ke dokter tapi kemudian dokter bilang kamu akan permanen buta. Apa yang dikatakan oleh mahasiswi dari Sulawesi ini, dia bilang gini, saya cukup bahagia, saya senang dengan keadaan saya walaupun saya buta. Karena apa? Saya masih bisa menulis, saya masih bisa pakai handphone, saya masih bisa melakukan semua yang dilakukan orang-orang yang gak buta. Saudara bisa lihat, dalam kondisi anak ini buta, dia masih tetap bersyukur, dia masih tetap tersenyum, dia masih tetap bersuka cita. Karena kebutaan, fisik, masalah yang sedang dia hadapi itu tidak bisa membuat dia tidak bisa tersenyum. Apalagi kita Bapak Ibu, saudara semuanya gak buta kan? Siapa yang buta? Enggak ada ya. Nah sini semuanya bisa melihat. Bagaimana mungkin kalau kita bisa melihat, kita nggak bisa tersenyum Bapak Ibu. Namun kadang-kadang kita juga nggak bisa tersenyum karena kita mungkin punya masalah. Kalau saudara punya masalah keuangan dan saudara pas-pasan, kira-kira saudara masih bisa tersenyum nggak? Bisa? Kalau saudara sedang dihadapkan dengan anak saudara yang sakit parah, saudara sudah berdoa bertahun-tahun, itu anak belum juga sembuh, saudara masih tetap tersenyum dan bersyukur gak sama Tuhan? Amin. Kalau saudara ditipu, puluhan juta mungkin, tetap bisa tersenyum gak? Halo? Masih ya? Siapa yang pernah ditipu? Tetap tersenyum. Walaupun mungkin saudara ditaruh sama Tuhan, dikasih seorang anak, maaf, yang berkebutuhan khusus. Sehingga saudara harus rawat anak itu dari bayi sampai remaja mungkin. Dan anak itu tidak berdaya. Apakah saudara tetap bersyukur bahwa Tuhan itu baik? Udah mulai diam. Karena gak banyak saudara di antara kita yang dikasih kepercayaan Tuhan untuk diberikan seorang anak yang berkebutuhan khusus. Kalau di antara kita mungkin dikasih Tuhan seorang anak yang berkebutuhan khusus. Dan itu dipercayakan kepada kita. Itu berarti Tuhan tuh tahu sanggup, kalian tuh sanggup menolong, kalian tuh sanggup merawat anak ini. Itu sesuatu yang luar biasa yang dipercayakan sama Tuhan. Amin saudara. Dan masalah-masalah seperti ini harusnya kita bisa lewati. Iblis akan coba menyerang setiap saudara dengan berbagai macam masalah yang saya nggak tahu. Tapi ketahuilah Bapak Ibu. Kalau saudara mengalami masalah-masalah apapun juga, saya percaya semuanya pasti punya masalah. Tapi saudara harus tumbuh menjadi orang-orang yang menang. Iblis harus dihancurkan. Saudara ingat gak pada saat bangsa Israel mau menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian yang dipimpin oleh Yosua pada saat itu, dia harus menyeberangi sungai Yordan. Kemudian pada saat dia menyeberang sungai Yordan, di sebelah sananya ada Kanaan, dia harus menghadapi tembok Yeriko. Baru setelah itu dia memasuki tanah Kanaan. Tapi sebelum memasuki tanah Kanaan,
Dengar baik-baik Bapak Ibu. Mereka harus bertempur menghancurkan musuh-musuh yang ada di depan mereka di tepi perbatasan Yordan dan Yeriko supaya bangsa Israel ini tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Di tanah perjanjian adalah tanah yang dimana Tuhan akan berikan kepada bangsa Israel. Di mana begitu banyak kekayaan-kekayaan, tanah yang subur, buah-buahan yang besar yang akan dinikmati orang bangsa Israel. Dan iblis tahu. Karena itu dicegat. Ini pun berlaku bagi kita Bapak Ibu. Saudara, Tuhan sudah sediakan berkat yang begitu luar biasa. Saudara percaya nggak bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat, yang besar, yang kaya? Percaya nggak? Tuhan yang mau berikan itu buat kita, buat saudara, buat saya. Tapi saudara harus menghancurkan setiap musuh-musuh saudara. Seperti bangsa Israel dipimpin oleh Yosua untuk menghancurkan musuh itu. Yuk kita lihat di dalam Keluaran. Keluaran 24. Oke. Nggak bisa? Halo multimedia. Loh ini multimedianya tidur ya? Enggak kan? Halo? Ada, oke. Yosua 24 ayat 11. Kelihatan semua yang di belakang ya? Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Setelah ke Yeriko, berperanglah melawan kamu warga-warga kota Yeriko, orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, dan orang Yebus. Firman Tuhan bilang seperti ini, setelah kamu menyeberang sungai Yordan dan sampai di Yeriko, berperanglah melawan kamu orang-orang warga Yeriko. Ada warga Yeriko, musuh-musuh bangsa Israel yang harus Yosua dan bangsa Israel hadapi. Apa aja itu orang-orangnya? Yang pertama tuh orang Amori, orang Feris, Kanaan, Het, Girgasi, Hewi, dan Yebus. Saya mencatat arti-arti daripada orang-orang ini. Ini melambangkan roh-roh yang harus saudara dan saya tempuri dan hancurkan di zaman kita. Waktu saya berdoa beberapa minggu ini Bapak Ibu, saya mendapati satu roh sebenarnya yang sedang bekerja, yang sedang menghantam, yang sedang menyerang anak-anak Tuhan. Karena dia pun menyerang saya. Dari 7 roh ini, saya catat cuma 3. Nanti sisanya mungkin kalau saya ada jadwal khotbah lagi, saya akan singgung. Saya hanya 3 katakan kepada Bapak Ibu, ini roh, 3 roh ini. Yaitu roh orang Amori. Amori itu artinya adalah berkilau, harta dunia. Ini adalah roh yang membuat orang mengejar atau sibuk dengan hal-hal duniawi. Perhatikan baik-baik. Roh Amori adalah roh yang membuat orang mengejar atau sibuk dengan hal-hal duniawi. Kekayaan, ambisi, popularitas, jabatan, uang. Itu adalah roh yang sedang mengejar, menyerang Bapak Ibu Saudara sekalian. Roh Amori. Dan yang kedua yang saya catat adalah orang Feris. Feris artinya raksasa. Roh yang membawa masalah-masalah yang besar. Yang membuat kita tuh jatuh. Halo, di atas jangan terlalu ribut. Yang ketiga, orang Kanaan. Artinya Kanaan tuh pedagang. Siapa pedagang di sini? Roh yang cuman mau mencari keuntungan atau kenyamanan untuk diri sendiri. Tidak mau dirugikan di dalam mengikut Tuhan. 3 roh ini sebenarnya sedang bekerja dan satu yang paling atas sekali yaitu roh Amori yang sedang menyerang kehidupan anak-anak Tuhan. Yaitu berkilau, harta dunia. Roh yang membuat orang itu mengejar atau sibuk dengan hal-hal dunia. Iblis coba membuat saudara untuk fokus saudara tidak lagi pada hal-hal yang kekal. Kasih, damai sejahtera, mengejar Tuhan. Keintiman dengan Tuhan. Iblis coba simpangkan itu dengan hal-hal yang berbau sementara. Yaitu apa? Uang, Bapak Ibu. Halo? Halo? Harta, jabatan. Yuk kita lihat di dalam Ibrani 13. Ibrani 13 ayat 3 kita baca sama-sama yang paling atas. 1, 2, 3. Janganlah
Yes, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Di dalam terjemahan The Message, saudara bisa lihat di sini, firman Tuhan bilang begini, don't be obsessed with getting more material things. Dikatakan artinya, jangan terobsesi, jangan bernafsu, jangan terburu-buru untuk mendapatkan lebih banyak lagi materi. Firman Allah katakan, jangan terobsesi Bapak Ibu. Jangan tergila-gila, jangan nafsu untuk mengejar material sesuatu yang lebih banyak lagi. Dan ini yang sedang iblis ajak anak-anak Tuhan untuk mengejar harta, mengejar popularitas, mengejar uang. Sampai kamu mendapatkan sesuatu, setelah itu kamu baru bisa santai. Terbalik Bapak Ibu. Firman Tuhan bilang, be relax, santai aja katanya. Dengan apa yang kamu punya. Kamu punya apa hari ini? Santai aja. Hanya punya motor, nikmati motor kamu. Tanpa terobsesi untuk mendapatkan mobil yang mewah. Kamu punya pekerjaan yang biasa saja, mungkin hanya punya jadi OB. Nikmati aja pekerjaan kamu. Jangan terobsesi, tergila-gila sehingga apa? Membuat begitu banyak cara menyikut kiri, sikut kanan untuk mendapatkan jabatan manajer. Kamu hanya punya gaji sekian, nikmati aja gajimu. Karena firman Tuhan bilang, sekali-kali aku tidak akan membiarkan kamu, sekali-kali aku, Tuhan tidak akan meninggalkan kamu. Itu janji Tuhan Bapak Ibu. Di dalam kekristenan itu sebenarnya ada 2 mujizat Bapak Ibu. Yang pertama itu mujizat pelipat kali gandaan. Maksudnya kamu akan hidup di dalam pelipat kali gandaan. Di dalam kelimpahan. Tapi kalaupun belum waktunya, setiap kita dikasih mujizat pemeliharaan, ada mujizat kedua yang pasti saudara sudah dapatkan. Yaitu mujizat pemeliharaan. Apa itu mujizat pemeliharaan? Saudara butuh uang transport, gak punya duit, Tuhan sediakan. Saudara perlu bayaran sekolah setiap bulan, Tuhan siapkan. Saudara, listrik saudara bunyi tit, tit, kayaknya saya kesaksian ini terus ya. Tit, tit gitu terus ya. Itu karena saya alami. Tuhan kasih gitu ya seperti itu. Amin Bapak Ibu. Siapa yang ngalamin seperti itu? Saya. Jangan terobsesi, jangan tergila-gila untuk mencari yang lebih lagi dari apa yang kamu sudah punya. Kepala kita nih ada rambut Bapak Ibu. Siapa yang bisa ngitung rambut kita? Joshua bisa ngitung rambut gak Jos? Rambut kamu? Bisa kali ya, 10 butir ya? Enggak ya. Setiap kita gak ada yang bisa menghitung rambut kita Bapak Ibu. Tapi Tuhan bilang di dalam Matius, rambut di kepalamu itu terhitung, diberi tanda. 1, 2, 3, berapa nih, berapa juta diberi tanda. Itu Allah yang memberikan itu semuanya. Jadi kalau rambut kita ini aja bisa dihitung sama Tuhan, bagaimana mungkin saudara kebutuhan sehari-hari Tuhan tidak perhatikan. Sekali lagi, pesan kita hari ini, Tuhan mau setiap kita tidak lagi terdistract dengan tawaran iblis untuk melihat uang, lebih lagi mengejar uang. Karena dengan uang Bapak Ibu Saudara bisa lihat deh, dengan uang saudara bisa membuat pertengkaran sana sini, ngejelekin teman sana sini, hubungan saudara dengan atasan jadi jelek, hubungan saudara dengan teman sekerja jadi jelek, karena uang. Popularitas pun sama Bapak Ibu, hati-hati. Ini juga menyerang hamba-hamba Tuhan. Kalau hamba-hamba Tuhan punya orientasi di dalam khotbah hanya untuk popularitas, suatu saat setiap kita akan dihakimi, bukan dihakimi masuk neraka atau masuk surga ya Bapak Ibu ya. Setiap kita tuh dihakimi bukannya masuk surga atau masuk neraka ya. Setiap kita yang di dalam Tuhan yang sudah benar-benar sungguh-sungguh bertobat, kita akan dihadapkan dengan pemberian mahkota. Apakah motivasi kita pada saat kita melayani Tuhan itu benar untuk melayani Tuhan atau tidak? Apakah saudara tuh datang di tempat ini tuh dengar firman Tuhan tuh sungguh-sungguh mau dengar firman Tuhan, atau karena saudara biasa saja, karena hari Minggu harus ke gereja? Yang bisa melihat hatimu tuh cuma Tuhan. Saya nggak bisa lihat hati ibu. Ibu tuh sungguh-sungguh sekali ngeliat saya seperti ini, gitu ya.
Tapi betul nggak hati kita tuh sungguh-sungguh untuk fokus pada firman Tuhan? Yang bisa menilai hati kita tuh cuma Tuhan. Amin Bapak Ibu. Miliki motivasi yang benar. Karena pada saat kita memiliki motivasi yang benar, firman Tuhan, janji Tuhan, sekali-kali Dia tidak pernah membiarkan kita. Sekali-kali Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita lihat lagi Lukas 16 ayat 13. Kita baca sama-sama Bapak Ibu. Lukas 16 ayat 13. 1, 2, 3. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan akan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak akan mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Mamon itu uang. Jadi firman Tuhan katakan, kamu tuh tidak dapat mengabdi kepada Allah atau Mamon. Kenapa firman Tuhan tuh nggak bilang gini, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan olahraga? Kenapa firman Tuhan nggak bilang gini, kamu nggak bisa mengabdi kepada Allah dan hobi kamu yang apa, misalkan main game? Karena yang menjadi saingan Tuhan, kalau Bapak Ibu lihat di sini, Mamon. Saingan Tuhan tuh Mamon, uang. Perhatikan baik-baik, uang bisa mencuri kasihmu sama Tuhan. Uang bisa merampas kasih sayang dan perhatianmu sama Tuhan. Betul. Kalau fokus kita hanya uang, sehingga waktu kita untuk menyembah Tuhan tuh dirampas sama cintakan uang. Sebenarnya bukan uang, tapi cintakan uang adalah akar dari segala kejahatan. Cinta uang, uang ini bisa merampas kamu punya kasih sama Tuhan. Dan sayang Tuhan, perhatianmu sama Tuhan tuh bisa dirampas hanya dengan uang. Saya ingat sekali waktu masih belum married ya saudara ya, masih muda-muda. Waktu saya lahir baru gitu ya, umur berapa waktu itu, sekitar 27 tahun saya belum married. Ada semua anak-anak kelompok kecil-kecil saya, juga usianya dari SMP sampai usia 24 gitu ya. Kami kumpul sama-sama. Kami lahir baru sama-sama. Kami sungguh-sungguh cinta Tuhan luar biasa. Kalau kami bernyanyi itu dengan segenap tenaga kami. Sampai keringetan tuh keluar. Kalau kami bernyanyi itu kami berlompat-lompat buat Tuhan. Kalau firman Tuhan dibagikan, setiap anak-anak tuh akan punya catatan dan mereka akan catat. Gelora cinta akan Tuhan itu pada saat kami lahir baru tuh begitu besar. Mujizat demi mujizat kami rasakan. Pertambahan jiwa kami rasakan. Begitu banyak jiwa-jiwa yang bertobat. Ada yang dari Muslim bertobat. Ada yang anak haji bertobat. Bahkan pernah pembantu bertobat Bapak Ibu. Karena begitu besar pengaruh cinta akan Tuhan itu membuat urapan Tuhan itu bekerja. Saya perhatikan ya, setiap kali kita cinta Tuhan, ada satu aja di tempat ini, satu jiwa yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Atmosfer ruangan ini akan berubah. Yes, akan berubah. Kalau dia jumpai satu orang saja yang mau bilang, yes Tuhan, saya mau cinta Engkau di tempat ini. Atmosfer ruangan ini akan berubah. Begitu cintanya kami akan Tuhan beberapa puluh tahun yang lalu. Tapi pada saat kemudian umur bertambah, kami dikasih bisnis sama Tuhan. Setiap anak-anak kul saya punya toko masing-masing di Fatmawati. Kita semuanya udah jadi bos masing-masing semuanya. Dulunya kalau pertemuan kul itu atau kelompok kecil itu seminggu bisa berapa kali. Ada pengajaran kami ikut, walaupun malam kami ikut. Tapi begitu kerja Bapak Ibu, begitu punya duit, pegang duit yang banyak. Waktu masih SMP, SMA, kuliah, kerja, hanya staf-staf biasa. Uang itu enggak terlalu jadi masalah, enggak. Mereka dengan gampang bisa berikan sesuatu. Tapi pada saat punya uang yang banyak sekali karena bos handphone, waktu sedikit demi sedikit diambil iblis. Gairah untuk menyembah Tuhan sedikit demi sedikit ditarik iblis. Iblis coba bilang, kerja lebih banyak lagi. Cari uang lebih banyak lagi. Tanpa kita sadari, kita sudah ditarik dengan uang Bapak Ibu. Sehingga apa? Pada saat berdoa, yang tadinya berbahasa roh terus, bisa sampai berapa jam kami berbahasa roh gitu ya, dengan kuat berbahasa rohnya. Ini mulai loyo sekali.
Yang tadinya begitu banyak nubuatan-nubuatan, penglihatan-penglihatan. Begitu banyak cinta Tuhan yang bergelora, ini mulai surut. Timbul perselisihan, iri hati satu dengan lainnya. Timbul amarah, timbul sensitif, timbul ketersinggungan, kecewa satu dengan lainnya. Mulai tinggalkan kelompok kecil satu sebentar-sebentar, sedikit demi sedikit. Dan akhirnya hancur. Kenapa di dalam kul kita kadang-kadang gak bergairah Bapak Ibu? Siapa yang paling bergairah sekali pada saat dibilang maktua kul? Hari Sabtu akan mengadakan kul. Saya gitu loh. Jarang kayaknya sekarang. Maaf ya. Jangan-jangan saya curiga. Cinta akan uang sudah menarikmu. Untuk jauh mengasihi dan mencintai Tuhan. Saya curiga jangan-jangan uang yang sudah merampas cinta kasihmu dan sayangmu kepada Tuhan itu sudah dirampas. Yuk bilang sama Tuhan, Tuhan aku ingin mulai mengasihi Engkau kembali. Ada waktu untuk merenung Bapak Ibu setiap pagi, bukan hanya doa bahasa roh dan nyanyi setelah itu amin. Luangkan waktu 5 menit aja untuk diam. Tadi waktu pemimpin pujian membagikan sesuatu, itu luar biasa saya rasakan kasih Tuhan. Saya gak tahu saudara pasti rasakan juga ya. Kasih Tuhan tuh melanda seperti aliran yang mengalir tuh lembut banget. Apalagi waktu dia bilang Tuhan gitu loh. Kata-katanya tuh gitu loh. Seperti dekat sekali sama Tuhan gitu loh. Itu kasih Bapak Ibu yang sedang mengalir. Dan kalau engkau rasakan kasih itu hari ini, siang ini, itu tandanya Tuhan sedang berbicara kepadamu. Kembali kepadaku, fokus padaku. Jangan biarkan uang, cintakan uang itu merampas hidupmu. Ada lagi yang saya catat di sini. Uang juga bisa menjadi penyebab perpecahan Bapak Ibu. Perpecahan antara manusia dan Allahnya. Dengan uang kamu bisa kecewa. Karena kamu ditipu mungkin. Kamu jadi protes sama Tuhan. Tuhan, saya kan sudah melayani Tuhan. Kenapa saya kena tipu juga? Saya kan sudah sungguh-sungguh sama Tuhan, kenapa saya masih difitnah juga? Kenapa gaji saya nggak dinaikkan? Kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini? Waktu ada satu orang yang sharing kepada saya, dia bilang, Pak, kurang apa ya Pak saya? Kayaknya saya pernah saksikan juga ya. Kurang apa ya saya? Saya udah melayani Tuhan, saya udah berdoa, saya sudah baca firman. Kok kayaknya saya hidupnya pas-pasan terus Pak? Gaji saya nggak naik-naik, selalu hidup di dalam pas-pasan terus. Saya bilang gini, kamu masih kerja nggak? Masih. Kok kamu nggak bersyukur dengan kamu sudah bekerja? Ya tapi walaupun saya bekerja gaji saya hanya cuma sekian Pak. Nggak bisa menghidupi anak saya, istri saya juga ngomel setiap hari. Tapi anak kamu masih sehat nggak? Ya sehat. Kenapa kamu nggak bersyukur dengan anak kamu yang sehat? Saudara perhatikan baik-baik ya. Dengan uang kadang-kadang iblis juga membuat kita terpecah. Dengan istri kita, dengan teman kita. Kita berpikiran negatif dengan atasan kita. Bahkan ujungnya kita akan kecewa dengan dia, dengan Tuhan. Target iblis terakhir dengan baik-baik. Dia akan membuat saudara tuh kecewa sama Tuhan. Target iblis yang paling besar di akhir zaman. Dia akan membuat setiap kita tuh kecewa sama Tuhan. Karena firman Tuhan bilang, akhir zaman akan timbul banyak kekecewaan. Pada saat ada kekecewaan seperti ini, protes sama Tuhan, murtad akhirnya, timbul kedurhakaan. Karena iblis tahu banget, waktunya singkat. Tadi pembicara yang bilang, WL yang bilang ya, waktunya sudah sangat-sangat singkat. Kamu lihat deh, kemarin kita punya rekan Ronald dipanggil Tuhan. Mendadak, saya aja kaget banget gitu loh. Walaupun sakit memang, tapi tetap di luar kita punya ekspektasi. Harusnya masih lama Tuhan. Masih bisa melayani Tuhan. Karena pelayanannya bisa membuat orang-orang semuanya terbangun. Tapi kenapa Tuhan ambil? Begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang kita nggak tahu jawabannya. Tuhan, kenapa kamu ambil istriku Tuhan? Anakku masih kecil. Kenapa? Pertanyaan-pertanyaan besar itu kalau kita tidak kasih ke Tuhan, kita tidak berserah dan punya hati yang ikhlas. Pertanyaan yang besar itu akan direbut oleh iblis. Sehingga engkau akan kecewa sama Tuhan. Kalau engkau pada saat ini masih bisa berdiri, duduk
Apapun juga yang terjadi, bilang Tuhan, saya mau bilang bahwa saya tetap mau bersyukur, tersenyum, dan bahagia. Uang, jabatan, popularitas, apapun juga tidak dapat membuat saya diambil, terpisah dari kasih Tuhan dan menyebabkan saya terpecah. Amin Bapak Ibu? Amin Bapak Ibu? Uang juga dapat menyebabkan Bapak Ibu nih lihat ya, area apa sih kira-kira yang uang dominasi nih ya? Area apa yang uang dapat lakukan untuk merampas kasih sayang dan perhatian Allah kepada kita? Yang pertama tuh pikiran Bapak Ibu. Pikiran saudara akan dibuat supaya saudara menyalahkan Tuhan. Pikiran saudara akan coba disimpangkan supaya saudara tuh fokus pada hal-hal yang saudara lihat dan fakta-fakta yang ada. Gimana mungkin saya bisa bayar anak saya sekolah Tuhan? Gaji hanya sekian. 2 hari aja habis. Waktu itu Pak Rudi pernah khotbah tentang keuangan ya. Itu ya. Keuangan. Betul sih harusnya memang ada save untuk keuangan bagi kita. Tapi saya dalam hati Pak Rudi ngomong begini. Gaji gue cuma berapa Pak Rudi? 2 hari aja habis. Saya nggak punya sisa gaji yang harus saya save buat ini gitu ya. Dulu juga waktu saya juga sering dengar hamba-hamba Tuhan bilang, kalau ada gaji sekian, save berapa persen buat ini. Saya dalam kondisi punya hutang banyak saat itu ya, saya berpikir, bagaimana mungkin mau nge-save uang, gaji sekian langsung bablas dalam kondisi berapa menit habis. Iblis coba menyimpangkan saya punya pikiran, kita punya pikirkan dengan apa yang ada. Kamu gak mungkin bisa menyekolahkan anak kamu nanti. Kamu lihat kondisi kamu saat ini. Bon-bon bulan depan bagaimana cara bayarnya? Sedangkan sekarang aja gaji 2 hari itu habis. Anak kamu masih sakit, masih tetap percaya sama Tuhan gak? Kamu pernah lewati masa-masa yang sulit kan? Apa betul-betul orang Kristen atau anak-anak Tuhan di gereja tolong kamu? Enggak kan? Iblis coba membuat kita punya pikiran tuh untuk selalu menyalahkan Tuhan. Sehingga apa? Kita mengejar uang mati-matian. Iblis bilang, enggak ada yang bisa tolong kamu. Hanya diri kamu sendiri yang bisa tolong kamu. Kalau kamu gak cari uang sungguh-sungguh, apa betul Pak Yudi itu tolong kamu ngasih duit? Enggak kan? Nah, iblis coba simpangan seperti itu. Pikiran ini area paling rawan Bapak Ibu. Setiap kali saya diserang dengan pikiran-pikiran yang membuat saya menyalahkan lingkungan, yang membuat saya menyalahkan teman, yang membuat saya menyalahkan atasan, yang membuat saya menyalahkan otoritas, yang membuat saya menyalahkan mentor, saya selalu bilang di dalam nama Yesus, Allahku akan menyediakan semua yang aku butuhkan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku tidak akan membiarkan aku, tidak akan meninggalkan aku. Aku percaya pada saat aku butuh sesuatu, dia akan jawab percis pada waktunya. Saya coba luruskan pikiran saya untuk tetap percaya kepada saya punya Tuhan. Hari ini, kalau iblis sedang mendistrak saudara punya pikiran, percaya Bapak Ibu, semua yang baik datang dari Tuhan. Sekalipun saudara tuh pada saat ini tidak ngerti kenapa terjadi. Tapi saya mau bilang sebagai hamba Tuhan, Dia Allah yang punya rancangan yang terlalu ajaib dan baik buat hidupmu. Yes. Waktu saya kecelakaan dan kaki saya patah, kayaknya pada saat itu satu-satunya orang gereja yang datang cuma Pak Rudi rasanya waktu itu ya. Gitu ya. Itu pun saya belum di gereja sini ya Pak Rudi dulu ya, masih di Jakarta ya. Saat itu pikiran saya itu menyalahkan orang. Setiap kali kita punya musibah, hati kita nih manusia kadang-kadang perasaan kita maunya dikasihi, betul nggak? Maunya orang lain kasih kita uang, maunya orang lain tengok kita, maunya orang lain bilang kita, ada apa Yudi, kasihan banget, sini nomor rekening lu berapa, gue transfer. Itu manusia. Waktu kaki saya patah, saya tinggal di rumah mertua saya. Satu orang gereja pun gak ada yang tengok saya. Saya pasang status saya, kaki saya sedang ini, kaki istri saya lagi pada luka-luka. Satu pun gak ada yang WA. Aduh, kamu lagi ngapain? Kamu lagi kecelakaan? Gak ada. Saya juga agak bingung loh Bapak Ibu. Tapi hari ini saya mengerti.
Enggak hari ini, udah lama saya mengerti. Bahwa memang Tuhan sengaja membuat itu semuanya. Supaya apa? Supaya saya tidak lagi bergantung, membelas kasihan dengan diri saya sendiri. Tapi saya menyerahkan seluruh masalah saya hanya kepada Tuhan. Yang membuat saya nangis sebenarnya, waktu mertua saya bilang gini, Yud, mertua saya udah meninggal, yang wanita, dia bilang gini, saya sampai nangis, dia bilang gini, Yudi kan punya teman di gereja kan ya, katanya gitu loh. Kok gak ada yang datang ya Yudi gitu. Saya bingung jawabnya, saya bilang aduh pada sibuk mah, saya bilang gitu. Gak apa-apa kan mah gitu ya. Tapi kata-kata itu teringat, sampai saya ngerti sekali bahwa Tuhan sengaja menutup setiap pintu-pintu di depan saya. Perhatikan baik-baik ya, ini berulang-ulang saya bilang. Setiap kali saudara sedang dihadapkan dengan masalah yang berat di padang gurun. Sengaja sebenarnya Tuhan tuh menutup pintu-pintu. Di mana pintu-pintu yang saudara harapkan bisa terbuka buat saudara. Pertolongan bisa terbuka, itu sengaja ditutup. Supaya kita punya lutut, kita gunakan untuk berlutut sama Tuhan. Kita punya hati, kita tujukan sama Dia. Kita mau tetap tersenyum dan kita mau tetap nyanyi walaupun tenggorokan kita tuh gak mau nyanyi Bapak Ibu. Tapi kita mau paksakan kita punya suara untuk bernyanyi. Itu Bapak Ibu yang saudara harus lakukan. Supaya apa? Supaya pikiran saudara tetap terarah sama Tuhan. Ada lagi yang kedua saudara. Yang kedua nih saudara. Ini ayatnya kita baca dulu ayatnya yuk. Matius 6 ayat 33 sampai 34. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukup buat sehari. Kesusahan kita hari ini cukup buat hari ini. Jangan pernah ragu dengan besok mau bayaran bagaimana. Jangan coba ragu besok seperti apa. Tetap bersyukur hari ini. Besok akan ada kesusahan sendiri. Besok ada pertolongan Tuhan sendiri. Pasti Bapak Ibu. Kalau saudara mau awet muda gitu ya. Pikirkan hari ini bersuka cita aja. Santai aja walaupun gak ada duit. Tuhan tahu loh duit saudara di kantong saudara berapa. Tahu. Tuh. Tuhan ngerti gitu Bapak Ibu. Tapi percaya kita punya Tuhan yang dahsyat banget. Saya kagum dengan Tuhan saya. Amin. Yuk kita lihat nih yang terakhir mungkin ya. Waktu juga bisa membuat uang itu merampas kasih dan sayang Tuhan kepada kita, kasih dan sayang kita kepada Tuhan tuh bisa dirampas karena waktu. Saudara akan dibuat waktu saudara akan dipersibuk sama iblis. Saudara akan berpikir, gue harus lebih lagi kerja keras. Gue akan lebih lagi seperti ini supaya saya punya duit. Gak ada yang bisa tolong kamu kan kalau kamu gak kerja keras. Iya gitu. Itu iblis coba membuat waktu kamu tuh dipegang. Sehingga waktu buat apa? Buat menyembah Tuhan gak ada. Saudara masih menyembah Tuhan pagi-pagi? Saudara masih menyembah Tuhan malam-malam? Masih baca firman Tuhan? Menyelidiki firman Tuhan? Segelintir ya. Waktu bisa menyebabkan perhatian dan cintamu akan Tuhan tuh dirampas Bapak Ibu. Jangan biarkan itu terjadi. Waktu juga membuat kamu tuh jadi kehilangan keintiman dengan Tuhan. Kamu akan dibuat busy, sibuk. Busy ada yang hamba Tuhan yang mengartikan seperti ini. B-nya tuh being, U-nya tuh under, S tuh Satan, Y-nya tuh yoke. Di bawah perhambaan setan, busy. Jadi setiap kali saudara dibuat sibuk dengan pekerjaan, dengan apapun juga, sehingga saat teduhmu terhambat, engkau tidak melupakan lagi Tuhan, berarti saudara sedang berada di bawah perhambaan koknya iblis. Tangan iblis sedang memegang tengkukmu tuh. Harus cari uang banyak-banyak ya. Nanti kalau kamu udah punya uang banyak, baru melayani Tuhan. Cari dengan cara ini, supaya kamu bisa berhasil. Ada teman saya tuh sampai nekat memacari wanita Cina dari Cina. Supaya dia bisa berbahasa Cina. Karena ada yang nasihatin kalau kamu mau cepat-cepat bisa berbahasa Inggris katanya kawinin aja orang Inggris katanya gitu ya. Kalau kamu mau cepat-cepat bisa berbahasa Cina, kawini atau pacari orang Cina.
Yang bisa Cina, bukan yang Cina-Cina Indonesia, tapi Cina benar-benar. Nah teman saya tuh memacari orang Cina beneran. Dan orang Cina beneran, maaf ya, ini kesaksian. Dia mengajak teman saya untuk ke diskotik, minum-minum. Mulai ngerokok, mulai main-main segala sesuatu. Karena dia berpikir kalau dia bisa bahasa Cina, dia bisa menguasai bisnis Cina. Dia punya relasi dengan orang Cina, sehingga dapat bisnis memasukkan lebih banyak lagi. Tapi saudara tahu ya, berapa tahun dia memacar orang Cina ini? Hancur dia punya perusahaan dan hidupnya. Bahkan hidupnya di ujung perceraian dengan istrinya. Iblis membuat setiap kita, waktu kita dirampas Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Kita lihat yang terakhir ya. Ada ayatnya, yuk kita baca yuk. Ayat Yohanes 7 ayat 27 sama-sama ya. 1, 2, 3. Sesungguhnya janganlah terlalu pusing mengenai barang-barang yang fana seperti makanan. Melainkan berusahalah mencari hidup yang kekal yang aku, Mesias, dapat berikan kepadamu. Karena Allah Bapa telah mengutus aku untuk maksud ini. Firman Tuhan bilang, sesungguhnya jangan terlalu pusing mengenai barang-barang yang fana. Makanan, minuman, pakaian, rekreasi, uang, jangan pusing. Karena Tuhan tuh akan menyediakan semuanya buat saudara dan saya. Amin ya. Ini yang terakhir ayatnya kita baca sama-sama dengan suara kencang. 2 Korintus 4 ayat 18. 1, 2, 3. Jadi kami tidak memperhatikan apa yang kami lihat sekarang. Yaitu segala kesulitan di sekeliling kami. Tetapi kami mengharapkan kesukaan di surga yang belum kami lihat. Kesulitan-kesulitan akan segera berlalu, tetapi kesukaan yang akan datang untuk selama-lamanya. Ini terjemahan apa ya, bahasa Indonesia sehari-hari. Saya ambil langsung ya Bapak Ibu. Jadi firman Tuhan, jangan memperhatikan sekeliling kita sesuatu yang sementara, kesulitan-kesulitan yang saudara-saudara sedang hadapi. Jangan memperhatikan itu, tapi lihat yang kekal, sesuatu yang kekal, kejar itu Bapak Ibu. Yang sementara akan berlalu. Saudara meninggal dipanggil Tuhan, nggak bawa apa-apa. Ada seorang pengusaha kaya banget Bapak. Ini saya akan akhiri kesaksian ini. Tim musik untuk maju ke depan. Ini pengusaha kayanya minta ampun Bapak Ibu. Pokoknya duitnya miliaran deh gitu ya. Nggak terhitung lah. Tapi dia cuma punya anak satu. Ya. Anak satu dia sekolah di luar negeri anaknya ini. Setiap hari ayahnya ini selalu kontrol anaknya di luar negeri ini untuk timbang badannya. Kamu kegemukan nggak? Oh enggak Pak, saya sudah timbang kok, berat badan saya sudah ideal dengan tinggi saya. Kalori kamu berapa? Gula darah kamu sudah cek belum? Kolesterol kamu bagaimana? Udah cek belum? Udah Pak, semuanya sudah baik. Saudara bisa bayangkan ya, karena saking banyaknya duit, setiap hari anaknya dikontrol berat badannya udah sesuai belum? Kolesterolnya udah normal belum? Darahnya, darah tingginya ada apa tidak? Apalagi semuanya dikontrol seluruh tubuhnya. Dan dikatakan oleh anaknya kepada bapaknya di Indonesia, semuanya aman Pak, saya sehat. Udah olahraga belum? Sudah setiap hari olahraga. Sudah rileks belum? Sudah, semuanya sudah normal Pak. Papanya aman, anak saya di luar negeri studi di sana. Tapi saudara tahu nggak? Suatu saat, pada saat anak ini mau kuliah, keluar dari tempat apartemennya. Waktu dia keluar, sebuah mobil tuh menabrak dia langsung. Mati di tempat. Mendengar anaknya mati, papanya yang di Indonesia kaget. Depresi. Ibunya gila, bapaknya depresi, langsung sakit jantung. Dan hari itu juga meninggal lagi. Harta, uang, semua yang dimiliki nggak bisa menjamin. Kesehatan kita pun tidak bisa menjamin kapan ajal menjemput kita. Ajal tidak memandang umur Bapak Ibu. Ajal tidak pernah memandang jenis kelamin. Ajal tidak pernah memandang jabatanmu apa. Kalau pada waktunya ajal itu menjemput, menjadi pertanyaan kita hari ini. Apakah kita sudah siap? Yuk kita bangkit berdiri semuanya. Biarkan hati kita hanya terarah sama Tuhan dan hal-hal yang kekal. Kalau hari ini mungkin Bapak Ibu Saudara semuanya
Iblis sudah arahkan hatimu dan pikiranmu pada hal-hal yang sementara. Ada roh Amori yang mungkin merebut cinta dan kasihmu dari Tuhan. Tapi pada saat kamu dengar firman Tuhan hari ini, mari kita datang dengan satu kerendahan hati dan bilang sama Tuhan, kami bertobat Tuhan. Kami mau membuka hati kami dan membiarkan Kau masuk dalam hidup kami. Syakana manata karaba baba baba. Shikinara manata karaba. Yang ku ingini Engkau saja, diam dalam kehendak rencanamu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaanmu. Yang ku ingini Engkau saja, yes Lord, diam dalam kehendak rencanamu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaanmu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudahkan dunia, di mataku Engkau termulia. Lagu ini selalu saya nyanyikan kadang-kadang Bapak Ibu. Setiap kali keintiman saya sama Tuhan berkurang, saya nyanyikan lagu ini bahwa yang terindah daripada segalanya hanya Dia. Setiap kali saya bernafsu dan mengejar sesuatu yang sementara, saya mau bilang, Tuhan, tarik hatiku kembali kepadamu. Supaya cintaku akan Engkau tidak berkurang dengan apapun juga yang kulihat. Dengan setiap kebutuhan yang sedang mengejar aku. Biar sayangku kepadamu Tuhan tidak terhambat dengan apapun juga yang sedang aku hadapi, masalah demi masalah. Syukura barata kanana manata. Syukura barata karamana shikinarana. Shikinara manata karaba baba. Shikinara barata karaba. Ora bara shikinar. Yang ku ingini Engkau saja, diam dalam kehendak rencanamu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaanmu. Yang ku ingini Engkau saja, yes Lord, diam dalam kehendak rencanamu. Pisahkan Tuhan, pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaanmu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudahkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan,
Saat ini saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang sedang dalam pergumulan. Karena saya rasakan di tempat ini ada yang sedang dalam pergumulan dalam rumah tangga dan keuangan. Kalau itu kamu, angkat tanganmu. Jangan malu dan jangan lihat kiri kanan, angkat tanganmu. Pada saat kau mengangkat tangan, Tuhan lihat apa yang menjadi pergumulanmu. Syukurabaratakaramana. Angkat tinggi-tinggi Bapak Ibu yang mengangkat tangan dengan pergumulan rumah tangga. Mari hamba-hamba Tuhan kita bantu di dalam doa. Bapakku mau berdoa ya Tuhan buat hamba-hambamu pada saat ini ya Tuhan. Anak-anakmu yang mengangkat tangan buat pergumulan keuangan Tuhan. Buat pergumulan pekerjaan. Buat pergumulan rumah tangga mereka ya Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus supaya iblis tidak menyimpangkan. Iblis tidak mendistrak ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dan aku melepaskan ya Tuhan urapan Tuhan boleh bekerja dan boleh menjamah, yang boleh menjawab setiap pergumulan mereka di dalam nama Yesus. Bahkan lebih daripada itu ya Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan mereka Tuhan, mereka punya hati yang ikhlas dan sabar dan percaya bahwa ada waktunya Tuhan. Bahwa Tuhan akan menjawab semua pergumulan mereka. Dan mereka akan melihat, mereka akan takjub. Bahkan kerohanian mereka semakin lama semakin naik karena mereka melihat mujizat yang belum pernah mereka lihat sudah terjadi di dalam nama Yesus. Shikindara bara takara bara shikindara bara takara bara shikindara lalalabo. Rimana takara bara shikindara bara takara baba. Ro bara takara bara shikindara lalamana shikindara bara takara ba. Re bara takara bara shikindara bara takanamo. Re bara takara bara shikindara bara takara ba. Rimana takara bahandara bara takara ba. Ada di antara saudara yang sakit pada saat ini. Kalau saudara sakit, jangan lihat kiri kanan, jangan lihat ke depan. Angkat tanganmu. Saudara yang sakit, angkat tanganmu dan percaya. Hari ini juga sebelum kau pulang, penyakitmu sudah disembuhkan di dalam nama Yesus. Aku menghadik, aku mengikat sakit penyakit ya Tuhan. Yang mengangkat tangan, aku perintahkan setiap sakit penyakit. Now, hari ini juga keluar di dalam nama Yesus. Dan aku lepaskan kesembuhan. Aku lepaskan kesembuhan permanen di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima penyembuhan itu dari Tuhan Yesus. Ribada takara bahandara bada shekendara bada takara baba. Robada takara bahandara bada takara bahandara bada takara ba. Rimana takara bahandara mana takara bahandara ba. Robada takara bada takara bahandara ba. Setiap roh letih lesu, setiap roh yang tidak ada pengharapan, aku juga ikat kuasa itu. Aku perintahkan untuk keluar di dalam nama Yesus. Keluar di dalam nama Yesus. Rubada takara bahandara bada takara ba. Rubada takara bahandara ba. Aku lepaskan urapan Tuhan. Aku lepaskan pelayanan dengan otoritas di dalam nama Yesus. Rimana takara bahandara mana takaraba. Mari angkat tanganmu sama-sama ke surga. Bapak terima kasih buat hari ini. Bapak terima kasih buat siang hari ini Tuhan. Yang lemah sudah dikuatkan, yang susah sudah dihiburkan, yang sakit sudah disembuhkan, yang hilang pengharapan sudah ada pengharapan yang besar. Karena Allah sudah mengurapi setiap kami satu persatu. Tidak ada satupun kuasa kegelapan yang dapat mengikat kami, yang dapat membuat kami terjauh daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, buat kasih-Mu yang sedang mengalir pada saat ini. Buat sayang-Mu yang sedang mengalir, yang sudah kami terima dan jemaat-Mu terima. Terpujilah bagi nama-Mu. Kami akan tinggalkan tempat ini Tuhan. Kami membawa sukacita. Kami bahagia Tuhan. Kami tetap tersenyum ya Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang dahsyat dan hidup. Terpujilah bagi nama-Mu. Sebelum kami tinggalkan tempat ini Tuhan, kami rindu Bapak Gembala akan berdoa bagi kami semuanya. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita untuk terima berkat Tuhan. Berkat yang melimpah-limpah sukacita dan sejahtera, kesehatan, kekuatan dari Allah Bapa di dalam kasih sayang Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan pertolongan dari Roh Kudus menyertai saudara semua mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan kedua kalinya, menjemput kita di awan permai bahkan sampai selama-lamanya. Mari percaya kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, selamat berbuah-buah di dalam Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Mengundang kembali besok bersukacita di tempat ini minggu depan. Dan ajak semua keluarga dan juga adik tolan yang lain. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah.